Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat Selamat warahmatullahi malam. Pak. Oke, kali ini kuliah hari ini diisi oleh kakak kelas kalian yang bernama Kak Elisa ya. Kak Elisa magang di mana, Kak? Magang di PCI, Pak. Oh, PCI ya sebagai. Saya bagian receiving, Pak. Oke, baik, relate ya sama logistik ya. Nah, ini Kak Elisa eh, akan menerangkan terkait dengan ini ya, VRP sama SCM Club ya. Benar ya Kak Elisa? Iya, Pak. Mungkin untuk yang pertama VRP dulu sih, Pak. Oke, ini sama Budian berapa lama? Seminggu atau 2 minggu? Kalau Elisa? untuk VRP-nya, Pak. Iya. Kalau untuk VRP-nya mungkin lebih dari 2 minggu sih, Pak. Soalnya kan teman-teman harus cari data dulu kan, Pak. Oh gitu ya. Nanti Iya. nanti detailnya oleh ini ya Kak Elisa ya. Seperti itu. Jadi ini saya rekam. Sebenarnya saya sudah pengenalan ya untuk yang VRP ya. Jadi ini kalau mau detail bisa di ini ya ke Kak Elisa dan juga terkait nanti SCM Group ya seperti itu. Baik tanpa ini ya lama-lama mungkin Kak Elisa bisa sharing ya terkait dengan keilmuan VRP sama LCM Group Oke. itu. Ya, baik. Terima Terima kasih. kasih, Pak Tomo, atas kesempatannya. Selamat malam, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Eliza. Saya semester 7 jurusan logistik. Di sini saya akan sharing terkait materi VRP, materi Vehicle Routing Problem. Tadi Pak Tomo sudah menyinggung soal pengenalan terkait VRP ya teman-teman. Jadi VRP ini tuh kita di sini bakal membuat project. Project teman-teman itu terkait VRP, di mana nanti objeknya adalah UMKM atau franchise. Izin bertanya Pak, kalau untuk kelas malam itu diarahkan untuk objeknya UMKM atau franchise ya Pak? Cek cek. Oke. Baik bisa UMKM sebenarnya ya. Kemudian franchise bisa. Kemudian Oke. mungkin pos mungkin bisa ya. Atau Oke. terkait dengan misalkan Sanfor itu bisa. Seperti Oke, itu. baik. Berarti dibebaskan untuk objek proyeknya. Baik, teman-teman, kita mulai aja untuk sharing materi malam ini. Saya izin share screen ya, teman-teman. Ya, udah kelihatan kan? Oke, baik. Em, jadi, VRP stands for Vehicle Routing Problem, di mana intinya tuh VRP ini tuh masalah optimasi terkait distribusi barang, di mana kita milih jalur distribusi mana sih yang paling efisien untuk jalur distribusi pengiriman barang. Misalkan nih, teman-teman punya usaha, kemudian teman-teman punya outlet-outlet yang tersebar di seluruh kota Batam. Teman-teman harus perhitungkan dari mana aja pengiriman tersebut mulai dan dari mana aja pengiriman tersebut sampai, berapa banyak yang harus dikirimkan, dan berapa jarak yang harus ditempuh oleh setiap masing-masing masing-masing vehicle atau kendaraan yang teman-teman punya. Kalau misalkan kita tidak memperhitungkan, itu nanti bakal ngaruh kepada cost atau kepada harga pengiriman. Jadi, ini komponen dalam VRP, ada gudang, ada outlet. Gudang ini tempat awal barangnya dimulai untuk dikirimkan. Kemudian ada outlet, kendaraan, kemudian rute. Ini teman-teman pasti udah tahu. Kemudian
yang harus diketahui dalam penyelesaian VRP. Yang pertama adalah produk. Produk teman-teman apa? Apakah barangnya makanan? Apakah barangnya berupa pakaian atau minuman? Kemudian lokasi gudang. Nah, lokasi gudang ini itu adalah alamatnya. Kemudian lokasi outlet atau tujuan pengiriman. Nggak harus outlet, bisa juga customer, bisa juga outlet. Kemudian jumlah pengangkut, kapasitas pengangkut, kebutuhan barang tiap, tiap outlet pengiriman. Nah, mungkin di sini masih ngambang gimana sih project VRP ini gambarannya itu gimana. Jadi gambarannya itu seperti ini teman-teman. Nah, nanti di sini ini keterangannya, data-data yang harus teman-teman cari. Ini kapasitas pengangkutnya berapa, jumlah pengangkutnya berapa, nama UMKM-nya atau nama usahanya apa, kategori bisnisnya apa, dan jumlah titik pengirimannya berapa. Kalau keterangan data ini, L ini maksudnya lengkap. Nah, di sini, nah jadi yang pertama, kita itu harus cari ini dulu. Ini adalah jarak. Kemudian setelah kita cari jarak, kita cari saving matrixnya. Kemudian kita tentukan kelompoknya dan kita selesaikan masalah VRP ini dengan dua metode, yaitu nearest insert dan nearest neighbor. Nah, bedanya nearest insert dengan nearest neighbor ini apa? Nah, kalau nearest insert ini Kamu kita bilang bosan aja. kita Bohong tidak apa? kita tidak menghitung dari awal perjalanan gudang. Mohon maaf, Kemudian Kak. kalau nearest neighbor, kita hitung dari jarak yang paling dekat. Namanya aja nearest neighbor kan. Neighbor tetangga. Berarti kita hitung tuh jarak dari yang paling dekat. Nah, kemudian outputnya itu adalah seperti ini, teman-teman. Nih, outputnya adalah gambaran peta distribusi barang, distribusi jalur, dari mana yang paling efisien sesuai dengan perhitungan kita. Kalau di sini rute yang paling efisien itu dari gudang ke D1 ke D4 baru ke gudang. Nah, kita lihat D1 D4 ini apa? Nih, di sini. D1 D4 itu artinya kayak yang tadi saya bilang outlet atau tempat customer nih D1, D2, D3, D4, D5. Dan yang paling efisien Kak, itu dia izin dari Kak. iya. Maaf Kak, slide-nya belum berubah Kak. Oh iya Masih ya. project. Iya. So sorry. Nah, kalau ini udah. Sudah Kak. Ah ya. Oke, saya ulang ya mungkin. Nah, ini teman-teman gambaran untuk project VRP kita. Nah, project VRP-nya ini bentuknya Excel aja. Jadi, teman-teman, saya yakin pasti bakal bisa ngerjainnya dan ini sebenarnya simple. Hanya butuh waktu aja untuk mengerti. Jadi nanti outputnya itu adalah ini, pemetaan. Jadi pemetaannya itu adalah pemetaan dari jalur distribusi yang paling efisien. Ini rute kelompok Assalamualaikum. dari gudang, Kenapa nggak ada yang balas teleponku sih? Ayo. dari gudang ke D1, ke D4, kemudian ke gudang lagi. Nah, ini Apa? tuh rute yang paling efisien. Nah, kalau kita lihat datanya itu dari sini, dari perhitungan ini, kemudian kita hitung di nearest insert sama nearest neighbor. Mungkin kalau untuk saat ini, kita proses dulu dari awal. Kita proses dulu dari awal data yang harus kita ambil apa di UMKM-nya. Kemudian nanti pertemuan berikutnya, saya bakal sharing ke teman-teman bagaimana sih cara membuat ini. Cara membuat jarak, cara membuat saving matrix-nya, cara membuat nearest insert sama nearest neighbor-nya. Nah, selanjutnya itu adalah data ya. Data teman-teman yang apa aja sih yang data yang harus teman-teman em, ambil dari UMKM atau objek objek project teman-teman. Yang pertama itu adalah pengangkut, kemudian kapasitas truk atau kapasitas pengangkut, jumlah pengangkut, nama UMKM-nya apa, kategori bisnisnya apa, dan titik pengantarannya berapa. Maksudnya titik pengantaran ini tuh outlet yang dituju itu ada berapa
outlet. Misalkan, lebih gampangnya gini deh. Ini gudang. Kemudian ini alamatnya. Alamatnya di mana? Kemudian em, outlet outlet satu alamatnya di mana? Outlet 2 alamatnya di mana? Outlet 3 di mana? Misalkan di Batu Aji atau di Batam Center, di Bengkong. Nah, gudangnya ini yang teman-teman harus tahu ada di mana. Misalkan em, objek penelitian teman-teman ini Alfamart misalkan. Alfamart ada banyak sih sebenarnya. Nah, gudang Alfamart ini ada di mana? Teman-teman harus tahu alamatnya. Kenapa? Karena nanti di bagian perhitungan jarak yang tabel-tabel tadi itu tuh kita bakal cari di Google Map dan kita bakal taruh jaraknya itu di sini. Nah, ini itu sebenarnya ini 17, ini tuh 17 kilo, 4,3 kilo. Ini tuh teman-teman harus cari di Google Map. Jadi data yang harus teman-teman cari itu ini. Gudangnya alamatnya di mana, outlet 1, 2, 3, outlet 4 sama outlet 5-nya alamatnya di mana. Dan ini tuh harus em, lengkap. Misalkan usaha teman-teman itu ada 8 outlet. 8-8-nya harus dicari alamatnya di mana dan juga alamat gudangnya di mana. Nah, mungkin nanti setelah teman-teman udah dapat data berikut, di pertemuan selanjutnya kita bisa lanjut ke bagian ini. Atau mungkin kita lanjut aja kali ya yang di bagian cara mencari ini. Cara mencari em, jarak ini. Jadi, kita balik ke PowerPoint dulu. Nah, untuk hal yang teman-teman harus tahu tadi adalah identifikasi produk. Memilih produknya apa, jumlah outletnya berapa, kemudian lokasi gudangnya ada di mana atau DC-nya di mana, dan alamat lengkapnya di mana, seperti yang tadi saya bilang. Kemudian lokasi outletnya atau lokasi tujuan pengirimannya di mana, kemudian kendaraan pengirimannya berapa. Kendaraan pengirimannya ada berapa? Misalkan Alfamart ini dia setiap ngirim barang outlet-outletnya itu dia ngirimin 5 kendaraan setiap kali mengirimkan barang. Nah, nanti ditulis tuh 5 truk. Kemudian kapasitas pengangkut, misalkan satu truk bisa mengangkut berapa kilo atau satu truk bisa mengangkut berapa box. Pokoknya disesuaikan aja sama data yang teman-teman ambil, teman-teman dapatkan. Kemudian jumlah pengiriman per outlet. Jadi jumlah pengiriman per outlet yang ini. Pesanannya setiap outlet itu ada berapa. Jadi kita masukin ke sini deh. Jumlah pesanan per outlet. Nah, maksudnya itu adalah em, satu outlet itu dia butuh sekali pengirimannya itu ada berapa buah, berapa biji atau berapa kilo. Kalau di sini dia menggunakan kilo ya, karena di sini kapasitas pengangkutnya truk 1.200 kilo. Di sini struggle utamanya itu adalah pemesanan ini, jumlah pesanan per outletnya berapa. Dan itu teman-teman kalau bisa dapat datanya dari mereka. Kalaupun nggak bisa, nggak apa-apa sih disamain aja. Setauku ya, setahu saya, sepengalaman saya ngerjainnya seperti itu. Kemudian setelah semua identifikasi produk sudah apa eh, semua pengetahuan umum yang ya informasi lengkapnya sudah diketahui, nih, nah ini bisa teman-teman screenshot
informasi umumnya sama nih. Misalkan nih alamat lengkap outlet. Nah, ini maksudnya itu kayak gini. Jadi gudangnya ada di mana, kemudian outlet pertama ada di mana, sampai outlet kelimanya ada di mana. Jadi ini tuh adalah informasi yang paling awal banget yang harus teman-teman cari tahu di objek penelitian masing-masing. Nah, mungkin kita lanjut ke matriks jarak kali ya. Jadi, cara buat matriks jarak ini, nah ini cara buat matriks jarak ini teman-teman, itu adalah misalkan nih, ini Excel kan, apa namanya, layarnya. Iya, Iya, Kak. Kak. Oke. Nah, cara buatnya itu adalah, misalkan nih, mana, clear konten. Kita nolkan dulu yang D1 sampai akhir. Nol, nol. Kenapa dinolkan? Karena kalau kita lihat D1 ke D1 itu kan jarak, nggak ada jaraknya kan. Jadi kita nolkan aja. Kalau misalkan D2 Pak ke D2 Tomo. nggak ada jaraknya juga kan. Jadi kita nolkan aja. Jadi ini kita nolkan dan kita isi di bagian sini. Dari gudang ke D1, ini dari gudang ke D1, nanti diisi di sini. Coba ya kita buat, misalkan gudangnya ada di Batu Aji. Outlet satunya di Bengkong, outlet duanya di Tiban. Ini contohnya aja ya, tapi kalau bisa nanti teman-teman lengkap. Misalkan kalau di dim sampai JS ada di mana aja, apa em, gudangnya ada di mana, terus outletnya ada di mana, kayak gitu. Terus Batu Aji, Bengkong, Tiban, Batam Center, Sagulung, terus Piayu. Nah, ini kan kita udah tahu nih, anggaplah ini D1 nih outlet ya. Outletnya itu dari gudangnya di Batu Haji, outlet pertama di Bengkong, outlet 2 di Tiban, outlet 3 di Batam Center. Kita mau cari dulu nih jarak dari gudang ke outlet pertama. Nah, cara cari jarak gudang ke outlet pertama itu kita ngisinya di sini. Karena kan ini pertemuannya kan matriks. Jadi pertemuan dari jarak gudang ke D1 berapa? Gudangnya di Batu Haji, D1-nya di Bengkong. Terus kita cari deh di Google Map. Ini Google Map penampilannya. Enggak, Kak. Enggak ya? Belum, Kak. Belum. Oke. Sama saya. Kalau ini udah, udah kan? Sudah, Kak. Oke. Nah, cara carinya itu tadi ada di gudangnya ada di mana tadi? Di Batu Aji kan? Batu Aji. Terus outlet yang ke outlet yang pertama ada di Bengkong. Bengkong. Nah, ini ada nih, apa namanya? Ada em, apa angkanya kan? Jaraknya. Jaraknya ini 23,4. Kita masukin aja di sini 23,4. Nah, begitu juga dari gudang ke D2, dari gudang ke Tiban. Misalnya dari gudang ke Tiban. Tiban.
Dari gudang ke Tibanya itu 15 kilometer. Kita masukin 15 kilometer. Begitu seterusnya sampai nanti jarak dari D4 ke D5. D4, D5 berarti jarak dari Sagulung ke Piayu berapa? Dimasukin, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini. Nanti setelah teman-teman udah dapat jarak ini, kita bisa lanjut ke saving matrix untuk penentuan kelompoknya. Gimana teman-teman? Udah ada gambaran nggak? Atau masih bingung? Kak, maaf, share screen-nya masih yang Google Map. Kenapa dia nggak auto berubah ya? Atau ini? Kalau ini, ini udah belum teman-teman? Juga banyak. Ya, Kak. Kalau udah. Udah, oke. Jadi nanti outputnya, kalau teman-teman udah cari ini jaraknya, itu nanti sama seperti ini nanti gambarannya. Jadi semuanya udah terisi, kota-kotanya udah terisi. Jadi carinya manual lewat Google Map dulu. Setelah teman-teman udah ngisi semua, kita bisa lanjut ke saving matrix-nya untuk membuat penentuan kelompok. Nah, kalau misalkan teman-teman tanya, kenapa harus ada penentuan kelompok? Karena kita em, menyesuaikan dengan jumlah kendaraannya. Nggak mungkin kan dengan 5 outlet kita ngirimnya itu satu kendaraan full. Dan kita harus ngitung dari 3 truk ini itu bisa kapasitas maksimumnya berapa. Dan jaraknya itu dalam satu truk ini itu bisa mengangkut dari jarak berapa ke berapa supaya lebih efisien lah intinya. Jadi karena ini kalau di sini dia ada 3 truk, jadi nanti dia ada 3 kelompok. Jadi kalau bisa ini seperti yang tadi aku bilang, em, informasi-informasi umumnya itu harus diketahui. Ada pertanyaan sampai sini? Atau kurang jelas ya aku jelasinnya? Masih bingung kah? Atau udah ada gambaran? Oh, berarti ini Kak yang dicari berarti pengangkut, kapasitas pengangkut, jumlah pengangkut, UMKM-nya apa, bisnisnya apa, titik pengantarannya apa, terus jumlah pesanan per outletnya apa. Berarti cuman ini aja dong Kak yang dicari. Iya, yes, benar sekali. Cuman ini aja yang dicari. Dan juga jarak antara gudang ke outletnya masing-masing. Ini gudang ke outlet. Iya, halo siapa tadi? Ya silakan yang mau bertanya. Atau diulang lagi juga nggak apa-apa kalau teman-teman masih bingung. Ulang, Kak. Oke, ulang ya. Jadi, mungkin kita mungkin kita ulang dari awal aja lah ya. Jadi, teman-teman, VRP ini itu adalah Vehicle Routing Problem, di mana teman-teman harus mencari rute yang paling efisien untuk pengantaran barang. Jadi, untuk rute pengantaran barang itu kan outlet atau customernya ada di mana-mana. Kita nggak bisa dong dari Batu Aji langsung ke Batam Center, sedangkan customer kita ada yang di Muka Kuning. Nanti kita bolak-balik kan jadinya. Nah, jadi kita harus mengetahui rute yang paling efisien dalam perhitungan jarak dan juga dalam perhitungan jumlah kapasitas angkutnya. Jadi dua itu tuh dikolaborasikan. Nah, untuk VRP ini itu kita penyelesaiannya itu dengan 2 metode, nearest insert dan nearest neighbor. Untuk nearest insert dan nearest neighbor ini kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi untuk saat ini yang harus teman-teman cari itu adalah informasi umum terkait
UMKM atau franchise yang teman-teman jadikan project. Nah, informasi umumnya itu apa aja? Yang pertama itu adalah pengangkut. Maksudnya pengangkut ini tuh pengangkutnya apa? Pengangkutnya truk atau mobil atau motor mungkin. Nah, itu pengangkutnya. Kemudian kapasitas pengangkut. Kapasitas pengangkut ini bisa dalam bentuk box atau kilogram. Kalau aku prefer pakai jumlah barangnya. Misalkan jumlah barang satu truk pengangkut itu bisa mengangkut 200 barang atau 200 box lah, anggap. Dah, terus jumlah truk pengangkut. Jumlah truk pengangkut itu maksudnya jumlah vehicle-nya yang dipakai oleh UMKM tersebut untuk mengantarkan barang ke outlet-outlet. Anggaplah di sini kita punya pengangkut tiga. Terus nama UMKM-nya apa? Nama UMKM-nya misalkan dimsum, EJS. Terus kategori bisnisnya makanan. Alfamart sih itu. Makanan. Jumlah titik pengantarannya berapa? Ini ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima berarti. Lima. Jumlah pesanan per outletnya berapa? Maksudnya itu adalah, ini di Batu Aji, dia 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 biasanya ngantar ke Batu Aji itu dari gudang ke Batu Aji, apa dari gudang ke Bengkong ini berapa pesanannya? Di sini aku tembak aja lah ya, 80. Kalau ke Tiban itu 90. Kalau ke Batam Center 87. Kalau ke Sagulung 60. Kalau ke Piayu 40. Nah, ini tuh maksudnya 40 box, kayak 80 box. 80 box. Jadi disamain jumlah em, pesanannya ini. Nah, ini pesanan sama jumlah sama eh, apa di truk pengangkutnya. Maksudnya tuh kalau box ya box, kalau kilogram kilogram. Kalau di sini aku pakai box. Jadi maksudnya itu dari gudang ke Bengkong dia ngangkutnya 80 box, dari gudang ke Tiban dia ngangkutnya 90 box. Dari gudang ke Batam Center biasanya dia 87 box. Kayak gitu. Terus habis kayak gini, udah kan udah dapet nih semua informasi umumnya udah dapet. Kita membuat matriks jarak. Nih, matriks jarak. Nah, matriks jaraknya caranya adalah setelah teman-teman tahu alamatnya di mana, teman-teman ke Google Map, kemudian cari jarak dari gudang ke D1. Kalau gudang kita di Batu Aji, kemudian outlet D1 kita di Bengkong. Kita ke Google Map, terus kita cari dari sini ke Bengkong. Ini Google Map. Google Map nggak? Iya, Kak. Oke. Nih, Bengkong kan. Jaraknya berapa? Jaraknya 23,4 atau 2. Ya mana lah, pilih aja lah salah satunya yang mana 23,4, 25,3. Ya kurang lebih kayak gitu. Oh, satu lagi. Kalau teman-teman pakai motor atau pakai mobil, kan ini bisa dirubah nggak sih? Dia pakai mobil berapa kilo, kalau pakai motor berapa kilo. Ini kilo. Ini mobil. Mobil itu 26,4 kilo. Berarti dari Batu Haji ke Bengkong naik mobil itu 26,4 kilo. Terus kita isi aja di sini 26,4 kilo. 26,4. Kalau kalau naik gerobak atau naik bis, Naik gerobak atau naik Beat? Naik gerobak itu berarti naik motor nggak sih? Ya buat aja pakai motor berarti. Nih dipilih vehicle-nya yang mana. Nggak mungkin jalan kaki nggak sih? Kalau ngirim dari gudang ke outlet. Kecuali kalau dari outletnya itu outletnya ada di SP, terus di SP itu dia pakai gerobak. Ini untuk motor, ini untuk mobil. Paling pilihannya cuma dua itu sih, tapi kurang lebih sama aja, nggak beda jauh jaraknya. Terus
dari gudang ke D2. Gudang kita di Batu Haji, terus D2 kita outlet outlet D2 kita itu di Tiban. Terus kita cari aja di sini Tiban. BTW ini kayak apa wilayah wilayah secara garis besarnya aja ya. Kalau misalkan UMKM-nya apa terusnya di situ apa sesuaiin sama outletnya. Jadi kalau misalkan dimsum PJS Batu Haji di mana, dimsum PJS Tiban di mana gitu. Ini aku gambaran umumnya aja. Kurang lebih kayak gini ini cara ngeliat jaraknya. Nanti diisi semuanya, diisi nanti hasilnya adalah seperti ini. Keisi semua. Yang di atas ini kosong. Karena dia ya sama aja. Kalau misalkan ini diisi dari D2 ke D1, sama aja ini kan dari semua perhitungannya nanti. Udah sih kurang lebih gitu jaraknya. eh, Di matriks jaraknya. Atau mau ada yang mau nanya nggak? Oh, silakan Ivana tanya. Izin bertanya Kak, maaf ya Kak sebelumnya saya off cam. Kak mau nanya kalau untuk dari contoh yang tadi Kakak share screen, kan titik pengantarannya ada di 5 titik kan. Kalau untuk nanti yang kita kerjakan lebih dari 5 atau kurang sedikit itu bisa ya Kak? Oke. Kalau untuk lebih dari 5 itu silakan lebih dari 5. Tapi kalau bisa itu jangan kurang dari 5. Jadi cari emang yang UMKM-nya itu yang outletnya itu lebih dari 5. Ada banyak kok guys, banyak banget. Jadi kalau bisa, kalau menurut aku ya jangan sama kayak kelompok lain. Jadi UMKM kan ada banyak kan. Jadi teman-teman pilih aja UMKM-nya apa. Kalau kami kemarin itu kita ngisi daftar UMKM tuh lewat spreadsheet. Jadi biar tahu UMKM mana yang udah diambil orang, UMKM mana yang belum. Kayak gitu. Jadi saran aku sih kalau bisa lebih dari 5 atau 5 lah, minimal 5. Kalau kurang dari 5 cari lagi UMKM yang lain. Ada banyak, banyak banget. Ini aja, aku aja ada banyak. Ada 28 lebih. Baik Kak, Ada, terima kasih Kak. iya, sama-sama Ivana. Ada lagi, BTW ini silak udah ada kan share screen-nya. Ini nanti silakan di screenshot aja datanya apa aja. Kemudian ininya juga boleh deh PPT-nya. Kurang lebih kayak gini nanti. Terus lagi ya ini alamat lengkap. Apa? Informasi umum sama alamat lengkap gudang atau outletnya. Kak, Ya, boleh minta data, screenshot data yang udah terisi semua. Tolong boleh. di screen ini. Gini, Buat, yang oke. ini. Iya, Kak. Ini ada banyak, ini ada bakso, PSG, Batam Ogura, lapis berendam, kopi. Ini ada banyak kan? Nanti teman-teman bisa pilih aja usahanya apa. Kalau ini kebetulan Sunbread. Udah ada lagi.
Kalau untuk rutenya itu, ini kan kita buka map kan kayak gini kan. Kan kita buka map kayak gini. Nah, nanti teman-teman langsung aja klik yang ini, yang rute. Nanti bisa titik awalnya di mana, titik tujuannya di mana. Tuh. Untuk mengisi si ini, matriks jaraknya. Ini ya yang kita isi itu ini dulu, yang pertama kali kita isi itu ini. Enggak, Deng. Ini, Deng, keterangannya dulu. Informasi umumnya dulu, baru kita ngisi ini. Nanti yang bawah-bawah ini nanti kita berproses lah. Kayak gitu aja sih, teman-teman. Ini teman-teman udah ada kelompoknya ya? Udah. Ini udah ada. Jadi kalau saran aku ya, kalau ngerjain ini tuh enakan rame-rame bareng-bareng, atau enggak, kalau kalau nggak bisa pakai spreadsheet deh. Jadi nge-share bareng-bareng terus nge-zoom bareng-bareng itu seru banget tuh ngerjainnya. Iya, Rezi. Halo Kak, saya Rezi Sabania dari an- eh, 5B pagi. Ingin bertanya, maaf Kak, kami kan baru join, jadi agak ketinggalan. Nah, untuk tugas ini wajib UMKM kan Kak? Kalau misalnya Rotio itu boleh nggak sih? Tadi kata Pak Tomo sih di nggak apa-apa, kalian boleh UMKM boleh franchise. Roti O itu setahu aku franchise deh. Jadi Oh, ya boleh, boleh roti apa, boleh roti O lagi, boleh UMKM boleh franchise, dibebaskan sih tadi katanya. Izin Eliza, saya tambahkan ya. Oh Oh, iya, Pak Tomo, silakan. jadi ini kalau yang kelas saya sudah nentuin, tapi kayaknya bisa berubah ya. Cuma nanti kalau Budian atau Bu Jessica ada pengarahan, misalkan pakai UMKM silakan nggak apa-apa. Pakai franchise juga nggak apa-apa ya. Seperti itu ya. Jadi nanti konfirmasi ke dosen pengajar ya. Seperti itu. Menjawab, Rezi? Siapa tadi ya? Tanya. iya Pak, terjawab Pak. Terima kasih Pak. Iya, itu ya. Ini direkod ya, nanti saya sharekan ya. Karena ini ada beberapa yang join telat, jadi ini saya sharekan. Oke, gitu saja. Silakan Kak Eliza dilanjutkan. Iya, Pak, terima kasih, Pak. Mungkin ini sesi tanya jawab aja sih, teman-teman. Mungkin masih ada yang bingung atau sebenarnya simpel kan, teman-teman. Yang kita cari itu nggak terlalu banyak. Yang kita cari itu informasi-informasi umum yang semoga bisa teman-teman dapetin dari UMKM. Tapi kalau menurutku ya, kayak lebih enak UMKM deh. Soalnya kalian bisa tahu gudangnya di mana, terus outlet-outletnya ada di mana aja. Franchise juga oke sih. Tapi kadang kalau franchise itu dia kayak rahasia-rahasia gitu, gudangnya di mana. Terus bisa juga gudangnya itu lebih dari satu. Jadi kalau misalkan gudangnya lebih dari satu, em, kita pilihnya satu gudangnya aja. Karena kan VRP ini dia per gudang, per DC. Itu aja sih teman-teman. Ada lagi? Coba Eliza yang saving matrix tadi, Eliza. Oh ya Pak, saving matrix. Ini Pak. Nah, oke. Coba buka Excel-nya. Nah, ini kayaknya mungkin diterangkan lagi, mungkin ada beberapa yang kurang ini, Elisa. Oh, kalau saving matrix ini Pak, eh un- mungkin materi selanjutnya aja sih Pak, biar Oh teman-teman gitu ya. bisa, iya, soalnya kan supaya udah ada datanya dulu, terus nanti bisa diarahkan untuk membuat saving matrixnya Pak. Oh gitu. Jadi ini ya, Jadi tabel per awal ya. tahap, ya tahap awal Pak. Soalnya eh, nyari data ini mereka juga kayak butuh waktu gitu Pak Ya, untuk nyari datanya. oke. Tapi ini gambarannya ya, teman-teman. Iya, gambarannya. Sebenarnya ini cara manual ya, jadi bisa dilakukan ya. Iya Eh, Pak.
sebenarnya ada aplikasinya, cuman kalian ini belajar belajar dulu yang manualnya dari mana itu, seperti itu. Ada yang tanyakan lagi? Silakan. Ya. Rezi tanya lagi atau langsung sudah diturunkan ya? Salwi tanya, mau tanya Salwi? Iya, Pak. Kak, Oke. ini tadi saya agak ketinggalan join Zoom-nya. Mungkin nggak tahu Kak El udah sempat bilang atau belum. Ini kita nyarinya itu satu brand aja ya, Kak? Hmm, kalau itu dari dosennya berapa brand? Kalau kalau kami tahun lalu tuh 2 UMKM. Kalau dari kalian mungkin dari arahan dosennya berapa? Mungkin Pak Tomo bisa dijawab, Pak. Jadi kalau ini ya, misalkan satu kelompok ya, satu kelompok itu satu UMKM saja, jadi fokus saja. Jadi nggak kemana-mana gitu loh. Kalau nanti nambah, kalian berat nanti ya. Sementara nanti ada satu materi lagi terkait dengan SCM Group. Oh, berarti malam ini lanjut SCM Group, Pak. Kayaknya ini fokus ke VRP dulu. Oh, oke, baik. Iya. Nggak apa-apa diterangkan saving matrix saja. Nanti tinggal ini kan saving matrix habis itu terkait Oh, dengan ini. oh, berarti lanjut saving matrix saja nggak apa-apa, Iya, Pak. heeh. Oke, baik. Nah, untuk saving matrix sendiri, itu caranya, teman-teman. Ini kita harus agak konsen. Gampang sih, nggak terlalu susah kok. Soalnya di Excel juga kan, pasti udah familiar. Nah, ini di saving matrix ini, itu kita buat tabelnya itu tanpa gudang, tapi dia pakai pesanan. Kenapa? Karena kita mau buat kelompoknya. Kelompoknya, penentuan kelompok dari si Sunbread ini. Saving matrix ini tuh caranya dari D1 ke D5 kita nolkan dulu semua. Terus kita butuh data yang jarak ini. Nih. Jadi mungkin ini sih. Oh, ada PPT-nya. Wait. Nah, mungkin kita mulai dari awal lagi kali ya. Ini untuk membuat matriks jarak yang tadi aku udah terangin. Ini udah PPT teman-teman? Belum, Kak. Stop share screen dulu. Oke. Kalau ini, Sudah, Kak. oke. Nah, kalau ini yang tadi buat matriks jarak dari pusat ke D1 berapa, pusat ke D2 berapa, sampai akhirnya nanti D4 ke D5 berapa. Nah, udah dapet. Ini juga udah ini detail alamatnya berapa. Ini kan yang cara yang tadi cari jaraknya gimana. Ini udah ada kita pilih vehicle-nya apa. Terus kita bisa masukin eh, alamatnya dari gudang ke outletnya di mana. Terus kita bisa tahu jaraknya berapa. Terus dimasukin ke dalam matriks jarak itu. Ini udah, ini teman-teman udah tadi. Kemudian akhirnya nanti bakal finish akhirnya nanti kayak gini. Membuat tabel jarak antar gudang ke outlet di tiap outletnya berapa. Kalau misalkan outlet teman-teman ada 18, teman-teman cari tuh sampai 18 semuanya. Nah, ini strategi optimasi, ini saving matrix. Metode ini digunakan untuk menentukan jarak, rute, ongkos dalam pengiriman. Tujuannya adalah supaya barang yang pesanan konsumennya ini tuh bisa sampai dengan efektif dan efisien. Sehingga si perusahaannya ini bisa menghemat biaya. Karena kadang kita ngerasa jarak dari A ke B itu dekat, tapi ternyata kalau kita eh, koskan itu malah lebih jauh daripada jarak A ke C. Nah, itu makanya gunanya kita strategi optimasi ini. Di sini juga udah ada contohnya, ada kapasitas, terus demand.
Ini materinya bisa di screenshot aja. Nah, ini lanjut ke membuat saving matrix. Jadi perhitungan saving matrix ini tuh kita membutuhkan data dari tabel yang tadi, tabel jarak tadi. Tapi kita buat tanpa gudang. Jadi nanti bentuk tabelnya kayak gini. D1, D1, D2, sampai nanti tabel terakhir pesanan. Kemudian, nah ini rumusnya. Caranya adalah saving matrix untuk D1 ke D2. Ini ya, yang ini, yang saving matrix D1 ke D2. Jadi, kita harus hitung jarak dari pusat ke D1 itu ditambah jarak dari pusat ke D2 dikurang jarak dari D1 ke D2. Kalau jadi untuk mengunci rumus kita coba lah ya. Jadi kurang lebih dari kita hitung dari pusat ke D1 dulu, kemudian kita tambah dari pusat ke D2, kemudian dikurang dari D1 ke D2, jarak antara D1 ke D2. Coba kita hitung. Ini share screen-nya Excel nggak ya? Belum, Kak. Oke. Dari gudang ke D1 ditambah gudang ke D2, ini kan berarti gudang D2 dikurang dari D1 ke D2 adalah 2,4. Terus yang ini kita kunci pakai F4. Nah, udah dikunci, terus kita tinggal tarik ke bawah. Jadi deh, sama juga kayak yang ini. Dari gudang ke D2, kemudian kenapa dia gudang ke D2? Karena kan ini dia pertemuan antara, loh, kenapa dia di D2? Kenapa kita cari gudang ke D2? Karena kan ini kan dia D2 ke D3 kan. Berarti kita harus cari dari gudang ke D2 berapa, gudang ke D3 berapa, dikurang D2 ke D3 berapa. Coba kita. Nih, kan D2 ke D3, berarti gudang ke D2. Gudang ke D2, berarti ini. Ditambah gudang ke D3, berarti ini kan. Dikurang D2 ke D3. D2 ke D3 berarti ini. Enter. Terus yang ini, yang si C6 ini, kita F4, kita kunci. Terus kita tarik ke bawah. Begitupun selanjutnya. Ini juga sama, ini juga sama. Dapat deh si saving matrix-nya. Berapa? Seperti itu. Itu aja sih kalau untuk saving matrix. Ini tutorialnya. Jadi untuk saving matrix ini D1 ke D2. Ini kan D1 ke D2, 17. Pusat ke D2, 43. D1 ke D2, 18,9. Terus kita eh, kunci rumusnya tadi pakai F4, terus di enter, terus kita blok ke bawah. Gimana teman-teman untuk saving matrix? Ada yang mau nyoba mungkin?
Shalwi paham Shalwi? Kak, mau nanya yang di tabel pesanan itu, Kak, itu pesanan yang dari gudang ke per outletnya itu ya? Iya, dari gudang ke per outlet berapa? Kalau di sini dia si Sunbird ini dia nggak mau ngasih datanya terbatas. Nah, karena datanya terbatas, cuman dapat satu data pesanan aja, jadi kami samakan aja ini pesanannya berapa. Diasumsikan sama untuk outlet per permintaan per outlet. Tapi kalau teman-teman dapat datanya itu beda-beda, lebih bagus. Jadi ini pesanan. Yang penting fokus ke data dulu aja sih. Nah, untuk jarak sama saving matrix ini bisa teman-teman coba nanti pas udah dapat datanya. Nanti kalau teman-teman bingung atau gimana cara pengerjaannya, bisa lihat video ini lagi atau bisa chat aku aja, chat pribadi. Nanti biar apa ya, biar mungkin bisa aku arahin kalau aku lagi senggang bisa balas chat teman-teman. Kurang lebih kayak gitu sih buat saving matrix sama jarak perhitungan matrix jaraknya. Ini datanya. Untuk nearest neighbor, nearest insertnya mungkin kita bahas di pertemuan selanjutnya kali ya. Soalnya lumayan panjang ini caranya. Itu aja sih. Apakah ada yang lain? Kayaknya udah paham semua sih ini. Udah kebayang kali ya apa yang mau dihitung. Atau malah nggak kebayang. Harusnya kebayang ya. Jadi ini untuk lokasinya kayaknya bisa dari internet ya. Mm-mm, iya Jadi Pak. Google Map, kemudian nanti ditarik aja berapa jaraknya itu. Dari titik ini ke titik ini berapa. Iya, Sebenarnya dua tabel ini bisa ya. Jadi ini data awal sih sebenarnya ya. Kayaknya iya, data primer itu ya. iya Pak. Seperti itu ya. Data primer. Tuh ada Sabana, Jomti, Kopi Kenangan juga, Lapis Berendam, Batam Ogura. Kan ada banyak tuh UMKM di Batam. Ada lagi teman-teman? Mungkin kalau udah nggak ada lagi, em, saya kembalikan ke Pak Tomo ya teman-teman. Terima kasih banyak atas eh, perhatiannya, partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Tomo. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aliza. Nah, itu ya gambarannya ya. Ya, mungkin nanti sambil jalan itu kan ada grup ya, grup grup chat antar dosen. Jadi ini bisa diskusi ya terkait ini ya. Seperti itu. Mungkin ada yang tanyakan sebelum diakhiri untuk sesi ini ya. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, Berarti ini kami kayak melakukan survei ke outletnya ini kan, Pak? iya Kalau benar. kalau semisal mungkin di awal outletnya itu memberikan izin kami untuk wawancara, tapi pas kami melakukan pertanyaan mungkin yang dikira mereka itu adalah privasi dan mereka nggak menjawab. Terus semisal ada di internet atau kami cari-cari tuh ada datanya di internet tuh bisa ya, Pak? Bisa. Jadi segampang mungkin ya. Atau nanti bisa tanya sih, tanya siapa yang ada di situ ya. Di mana di outletnya itu ini berapa kali perpesanan seperti itu. Contoh misalkan Alfamart ya, ini satu box ini berapa
berapa kilo ya, atau biasanya itu per per volume ya, ukuran volume berapa meter kubik satu pickup ini untuk pengantaran pengantaran di satu outlet, kemudian berapa kali selama misalkan sebulan seperti itu. Tapi kayaknya yang dijelaskan Kak Elisa kan nggak banyak kan. Jadi eh, indikator yang dasar dulu aja. Jadi kalau misalkan tugas akhir itu sebenarnya yang versi komplit tuh. Nanti saya kasihkan beberapa jurnal terkait dengan vehicle routing problem yang bisa kalian ini ya, kalian pelajari juga ya, seperti itu. Ada yang tanya kan lagi? Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya sebenarnya kalau misalkan ini secara manual seperti ini ya, pakai Excel ini ya. Terus tapi kalau misalkan pakai yang advance itu pakai bahasa pemrograman yaitu Python ya itu. Ada yang terkait bisa juga instalasi ini ya Excel solver atau pakai menggunakan yang di Google Spreadsheet itu ada juga. Cuman tapi ini aja dulu ya gambaran dulu itu ya. Ada yang tanyakan lagi? Nah, kalau sudah saya mau verifikasi dulu coba on cam ya. Ini kelas pagi juga ya? Oh, iya ternyata ini. Itu ya, Iya Pak, eh, lagi. itu dari Kak Lisa dan saya ya. Kebetulan eh, Bu Jessica sama Bu Dian tidak bisa hadir ya. Terima kasih. Nah, ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Pak. Pasti, Pak. Terima kasih Kak Malam. Eli. Terima Terima kasih kasih, Terima Pak. kasih teman-teman. ya Elisa. Terima kasih, Terima Pak. kasih sama-sama semuanya.